Bella. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi routing statik dan dinamik menggunakan VirtualBox, GNS3, dan Winbox. Nah, di sini langkah pertama itu kita import file GNS3-nya. Nah, kemudian kita cari file GNS3-nya. Nah, lalu kita klik, kemudian kita open. Nah, selanjutnya kita next kan. Setelah itu tekan finish. Nah, ini sudah masuk ya. Setelah itu kita pilih setting, kemudian kita atur di adapter 1 yang di attached to diganti NAT. Kemudian kita atur di adapter 2 nya kita ganti menjadi host only adapter. Kemudian yang di adapter 3 kita ganti menjadi generic driver. Kemudian di namanya tuh kita isi dengan tulisan UDP besar semua, UDPT besar semua. Kemudian UDP itu besar, terus tunnel T nya besar. UDP tunnel. Nah, setelah itu kita pilih di adapter 4 nya. Nah, di adapter 4 nih kita isi juga menjadi generic juga yang tadi sama. Nah, setelah itu kita okekan saja. Nah, dia sama ya, namanya juga UDP tunnel. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengatur itu, kemudian kita lakukan cloning atau menggandakan. Yang pertama itu kita kasih nama dengan M1 atau mikrotik 1. Nah, itu mikrotik 1 cloningan tadi. Nah, selanjutnya kita cloningan lagi mikrotik kedua. Nah, kita kasih nama M2 ya. Nah, ini mikrotik kedua, kemudian kita finishkan. Nah, selanjutnya kita cloning lagi yang mikrotik ketiganya. Kita beri nama M3 atau M3. Nah, next, kemudian kita finishkan. Nah, setelah pengcloningan selesai, selanjutnya kita masuk ke GNS3-nya. Kita buka GNS3. Nah, kemudian kita buka file, kita buat new file. Nah, setelah itu kita beri nama dengan tugas saya. Nah, kita bikin tugas, kemudian kita oke kan. Selanjutnya kita pilih edit untuk mengatur preference. Nah, kita pilih preference. Kemudian kita pilih VirtualBox VMS. Nah, kita next kan. Nah, sini kita pilih mikrotik 1. Nah, kita tambahkan finishkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi new lagi. Kita tambahkan lagi yang mikrotik 2-nya. Nah, kita klik, kemudian kita finishkan. Selanjutnya kita tambahkan lagi sampai ke mikrotik 3-nya. Kita tambahkan. Nah, lalu kita next kan. Pilih M3-nya. Finish. Setelah itu baru kita klik M1, kita edit. Nah, di sini di console tab kita ganti ke telnet, kemudian kategorinya kita ganti ke router. Nah, selanjutnya kita cari routernya, kita browser routernya, tunggu loadingnya. Nah, di sini kita pilih yang klasik, kita klik yang klasik. Nah, baru kita cari routernya, kita ketikkan. Nah, kita cari router. Nah, di sini kita cari yang di bagian klasik tuh ya, kita cari router. Bentar, saya ulang. Router, coba kita scroll ke bawah, cari router. Nah, itu dia, kita klik routernya, kita oke kan. Nah, setelah itu di networknya kita klik. Nah, di sini kita adapternya kita ganti ke 8. Nah, baru kita oke kan. Sama ya, semuanya kita atur tuh. Nah, yang 2 juga kita edit. Nah, di sini kita atur sama seperti tadi, jadi telnet, kemudian router, dan selanjutnya kita browser lagi routernya. Nah, di sini sama juga kita pilih yang klasik tadi. Nah, setelah itu baru kita cari routernya. Nah, kita klik yang bagian klasik, baru cari router. Nah, kita mudah kita ketik aja ya. Nah, router. Nah, baru kita scroll.
Nah, di situ baru kita klik oke kan lagi. Baru sama seperti tadi, networknya kita atur menjadi 8 juga. Nah, baru kita oke kan. Sama juga yang ketiga juga kita atur juga yang MikroTik 3, edit. Sama juga konsol yang menjadi telnet. Nah, kemudian kategorinya kita jadikan router juga. Baru kita browser routernya. Kita cari. Sama, tidak beda. Pokoknya ketiga tadi itu sama ya. Di sini kita pilih klasik juga baru kita cari router tadi. Nah, baru kita oke kan. Nah, setelah itu kita atur juga networknya menjadi 8 juga. Baru kita oke kan. Nah, setelah itu baru kita buka lembaran kerjanya. Kita masukkan router ini ke dalam lembaran kerja kita. Mikrotik tadi kita bikin tadi. Kita masukkan semuanya ketiga-tiganya ke dalam lembaran kerja. Kita susun. Nah, kita susun ya. Nah, kemudian setelah kita masukkan routernya, baru kita akan menambahkan apa PC, satu PC untuk satu router. Kita masukkan. Jadi di sini ada 3 PC ya, masing-masing satu untuk satu router. Masukkan tiga-tiganya. Nah, setelah dimasukkan baru kita hubungkan router dengan PC. Nah, kita hubungkan router dengan PC. Nah, kita klik di bagian routernya, kita hubungkan menggunakan Ethernet 3 untuk router 1 ke router 2. Kita hubungkan ke router dulu ya. Ke router 1 ke router 2, kemudian Ethernet 4 untuk menghubungkan router 2 ke router 3. Baru setelah itu kita hubungkan dari router 1 menggunakan Ethernet 2 ke PC 1. Kemudian router 2 menggunakan Ethernet 2 juga. Nah, kita hubungkan ke PC 2. Nah, dan router 3 kita hubungkan juga menggunakan Ethernet 2 ke PC 3. Nah, begitulah. Nah, setelah disambungkan, maka kita akan memberikan IP address untuk masing-masing router supaya terhubung. Dari router ke router, kemudian dari router ke PC juga. Nah, sini kita bikin untuk router ke router dulu ya. Tulis yaitu 192.168.10.1/24. Kemudian sama juga 192.168.10.2/24. Nah, itu kita taruh untuk di sela-selanya. Kemudian kita bikin lagi yaitu 192.168.10.11.1/24. Kemudian nah kita taruh tengah-tengah tuh ya. Nah, kemudian kita bikin lagi 192.168.11.2/24. Nah, kemudian kita taruh. Nah, setelah itu baru kita membuat IP address untuk dari router ke PC. Nah, kita bikin di situ ya. Untuk menghubungkan supaya tersambung dari router ke PC-nya. Kita masukkan. Nah, sama juga yang dari router 2 ke PC 2 nya juga kita bikin juga IP address-nya. Begitu pula yang dari router 3 ke PC 3 kita bikin juga.
Nah, setelah kita memberi IP address semuanya, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu kita blok semuanya yang ada di situ di lembar kerja tuh. Kita blok, kemudian kita tekan tombol hijau, kita startkan, kita yes kan. Nah, baru kita menunggu semuanya berjalan. Nah, ini agak lama nunggunya ya. Kita tunggu saja sampai semuanya selesai. Nah, apabila semuanya sudah hijau berarti itu semuanya sudah berjalan ya. Nah, itu bisa dilihat sudah hijau semua kan berarti sudah berjalan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka Mikrotik 1, kita login kan. Nah, kita login kan, buka Mikrotik 1 ya. Kemudian loginkan Mikrotik 1 admin. Password kita kosongkan saja, kemudian kita masukkan password baru. Nah, kita masukkan password baru, kemudian kita bisa menukar nama dengan cara n ip save name sama dengan Mikrotik 1. Nah, kita bisa menukar namanya dengan cara tadi, n10 ip save name sama dengan Mikrotik 1. Nah, setelah selesai baru kita atur juga yang di Mikrotik 2-nya. Kita loginkan Mikrotik 2 sebagai admin juga. Nah, kemudian passwordnya kita kosongkan saja. Nah, kemudian kita isikan password baru kita bisa menukar namanya juga seperti yang tadi caranya. Nah, sama juga ya teman-teman, sama juga halnya di Mikrotik 3-nya. Kita loginkan sebagai admin, kemudian kita passwordnya kosongkan, password baru kita bikin, kemudian tukar namanya juga sama seperti yang tadi caranya. Setelah semuanya terganti namanya, baru kita kembali ke Mikrotik, masuk Mikrotik, kita refresh terlebih dahulu. Nah, baru kita masuk ke dalam. Nah, setelah kita refresh baru kita masuk ke dalam Mikrotik 1. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya, setelah itu baru kita konekkan. Nah, di sini baru kita membuat IP address baru. Nah, di sini kita masukkan IP dari router tadi. Nah, kita masukkan IP-nya. Setelah itu kita pilih Ethernet 4. Ethernet 4. Nah, setelah selesai baru kita atur lagi IP untuk menyambungkan ke PC-nya. Nah, kita atur ya. Nah, di sini Ethernya kita pilih Ether 3 karena tadi yang tadi itu Ethernet 2, maka di sini 3. Baru kita kembali lagi ke Winbox.
Nah, kita buka Mikrotik 2-nya. Tekan, masukkan passwordnya. Sama seperti tadi, baru kita konekkan. Baru di sini kita atur sama seperti Mikrotik 1 tadi ya. Kita atur, masukkan IP address-nya. Masukkan IP-nya. Kemudian setelah kita atur IP-nya, baru kita masuk apa sama seperti tadi, kita klik Ethernet-nya. Nah, di Ethernet ini kita pilih yang Ethernet berapa? Ethernet 4. Nah, kita pilih Ethernet 4. Lalu kita atur IP untuk menyambungkan ke PC-nya. Kita atur juga IP-nya. Nah, baru nanti di Ethernet, nah kita pilih 3 karena tadi waktu di situnya kita pilih Ethernet 2. Jadi di sini kita atur Ethernet 3. Setelah diatur, baru kita kembali ke Winbox tadi. Kita atur Ethernetnya. Nanti setelah diatur, baru kita kembali ke Winbox. Kemudian baru kita buka yang Mikrotik 3-nya. Masukkan password, kita konekkan. Sama juga kita atur juga IP-nya. Sama seperti halnya Mikrotik 1 dan 2 tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan IP address ke PC kita. Caranya yaitu dengan pilih konsol. Nah, kita pilih konsol. Kemudian kita masukkan IP yaitu 192.168.3.2/24, kemudian spasi, isikan gateway-nya 192.168.31 3.1. Kemudian kita enter kan, kemudian kita bisa tes ping. Nah, kita tes ping kan, kemudian kita masukkan 192.168.3.2. Nah, sudah berjalan. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan juga di PC 2-nya. Jadi kan PC 1, sekarang di PC 2-nya kita masukkan juga. Nah, itu kita masukkan IP-nya 4.1 4.2/24, kemudian kita spasi, kita masukkan, isikan gateway-nya. Sama halnya seperti yang tadi ya. Kita isi gateway-nya 4.1, kemudian kita enter kan, kemudian bisa kita tes ping. Kita tes ping kan.
apakah berjalan atau tidak pada PC 2-nya. Ya, berjalan ya, kita bisa teman-teman lihat berjalan. Kemudian pada PC 3 kita lakukan hal yang sama. Kita masukkan IP address-nya, kemudian isi gateway-nya. Setelah kita isi, baru kita enterkan juga. Baru setelah itu baru kita bisa tes ping apakah berjalan atau tidaknya. Nah, jika sudah berjalan, selanjutnya kita kembali ke Winbox, MikroTik 1, kita pilih IP. Nah, kemudian kita pilih routers. Nah, pilih routers. Nah, di sini baru kita masukkan alamat tujuan dari IP. Ya, di sini nih kita masukkan gateway-nya. Kita kan menggabungkan ke router 2-nya. Kita masukkan. Nah, connect table kan. Nah, kemudian kita masukkan lagi IP-nya. Kita atur lagi ke routes. Nah, kita atur lagi masukkan IP-nya. Nah, kita masukkan saja gateway-nya. Nah, setelah kita masukkan, kita bisa coba dengan cara kita coba
Kita akan mencobanya, yaitu kita akan meroutingkan. Nah, kita di sini berhasil meroutingkan dari PC3 ke PC1 menggunakan statik. Kemudian kita akan coba lagi dari PC3 ke PC2. Nah, kemudian berhasil juga ya. Nah, bisa teman-teman lihat peroutingan yang kita lakukan jadi tadi sudah berhasil ya. Kita testing dari PC1 lagi, apakah berhasil. Nah, bisa teman-teman lihat itu sudah berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya untuk routing dinamik kita sama melakukan seperti halnya routing statik tadi, hanya saja yang membedakan yaitu di penyetingan pada mikrotik satunya. Yaitu caranya yaitu di router less mikrotik 1 ini dihapus, sama juga yang di mikrotik 2 dihapus juga di router less-nya. Router less-nya kita hapus. Dan di mikrotik, nah di mikrotik 3-nya kita hapus juga. Nah, itu kita masuk ke mikrotik 1, kita pilih routing, terus OSPF. Nah, di sini kita masukkan interface yang kita gunakan, yaitu Ether 3.
masukkan, coba kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya kita keluar lagi. Nah, kita konsul lagi. Kita cek apakah berhasil atau tidaknya di PC 2-nya. Tadi itu di PC 1-nya sudah kita lihat kan sudah berhasil. Nah, selanjutnya di PC 2 kita lihat apakah berhasil. Masukkan IP-nya 92.168.52. Ya, berhasil juga ya. Nah, lanjut lagi ke yang ke PC 3-nya. Kita lihat, kita konsul lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sudah berhasil juga. Nah, selanjutnya kita konsul lagi ke yang ke PC 3-nya. Lihat apakah berhasil atau tidaknya. Kita testing dulu. Masukkan IP-nya 192.168.3.2. Nah, berhasil juga. Jadi sudah berhasil semuanya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.